Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bolo? Senang sekali saya Ida Ami dapat kembali menemani Anda di Lobby Belajar Lebih Memahami. Lobby kali ini merupakan kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Dan tema lobby kita hari ini adalah Pembangunan Infrastruktur Kota Surabaya 2023. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber, tapi sebelumnya kita akan menyaksikan dulu cuplikan yang satu ini. Pemerintah Kota Surabaya sudah bersiap menjajaki tahun 2023 dengan berbagai terobosan dan inovasinya. Dengan kekuatan APBD 2023 sebesar 11,36 triliun rupiah, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama jajaran Pemkot akan bekerja keras demi meningkatkan indeks pembangunan manusia. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Perkembangan Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, mengatakan target yang sangat luas itu sudah sesuai dengan tema APBD Surabaya 2023, yaitu penguatan sumber daya manusia, pemenuhan kebutuhan dasar, serta transformasi ekonomi yang inklusif menuju kota Surabaya yang humanis dan berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan Surabaya di tahun 2023 akan mengarah kepada 3 dimensi dasar IPM yang meliputi umur panjang dan hidup sehat atau bidang kesehatan, pengetahuan atau bidang pendidikan, serta standar hidup layak atau di bidang ekonomi. Boleh itu tadi cuplikan tentang tema lobby kita hari ini. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Ibu Asri Yunita. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Wih, semangat nih awal tahun. Harus semangat. Harus semangat. Oke Ibu, berkenaan dengan tema lobby kita hari ini, terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir ya. Pembangunan Infrastruktur Kota Surabaya 2023. Nah ini untuk berapa sih sebenarnya Bu untuk APBD Kota Surabaya per 2023? 11,5 sekian. 11,5 triliun. Iya. Oke, nah ini untuk pembangunan sarana infrastruktur sendiri berapa Bu? Berapa? Nominalnya. Boleh persentase atau nominalnya? Karena terbagi ya. Okay. Ada beberapa dinas pembangunan itu tidak hanya di satu dinas. Jadi terbagi kalau untuk terkait pembangunan saluran atau lingkungan itu ada di dinas PU. Oke. Kalau pembangunan untuk terkait Rutilahu ada di dinas Cipta Karya. Jadi banyak sekali pembangunan. Jadi terbagi dinasnya. Untuk persentase sendiri infrastruktur berapa persen Ibu? Kalau misalnya UMKM 40% gitu ya. Untuk infrastruktur sendiri? Kalau angka patennya kurang belum ya. ada di karena kita ngomongnya kan angka bukan persentase. Karena nilai 11,5 T kan besar juga gitu kan. Iya. Nah, ini pembangunannya ini apa saja Ibu yang sudah istilahnya sudah dirancangkan dan memang sudah istilahnya sudah akan dilakukan gitu, apa saja Ibu Ya, rencananya? yang pasti yang paling prioritas adalah karena mengingat cuaca juga kurang bagus ya saat ini, perbaikan baik dari saluran lingkungan, saluran perkotaan, semuanya perlu diperbaiki semua ya drainasenya. Bagaimana Surabaya harus jadi lebih baik lagi, sudah tidak ada lagi yang namanya genangan, harusnya bisa. Karena memang kalau bisa pembangunan juga merata, baik yang di perkotaan dan lingkungan. Lingkungan itu kampung-kampung, gang, masyarakat itu lingkungan. Kalau perkotaan yang di tengah kota, jalan raya kota, itu yang di perkotaan. Ngomong-ngomong tentang infrastruktur mengatasi banjir, nih sejauh ini karena ini memang sedang masih musim penghujan ya Ibu ya, seperti apa Ibu kalau di Surabaya sih alhamdulillah ya, setingginya curah hujan nggak sampai yang seperti mohon maaf beberapa kota lain yang sampai dengan ketinggian airnya berapa sentimeter. Kalau Surabaya insya Allah masih tertanggulangi karena kita juga sudah ada perbaikan rumah pompa, perbaikan saluran, mulai konektivitas antara saluran satu ke saluran yang lain. Jadi harus ada konektivitas. Jadi jangan sampai baik saluran lingkungan dan saluran perkotaan itu harus terhubung. Nah, jangan sampai nanti hanya berhenti di satu sisi. Jadi nggak ada nih outputnya. Akhirnya apa? Air menguap.
Oh iya betul. Jadi memang harus terkoneksi. Jadi outputnya kemana nih larinya? Misalkan di daerah wilayah utara bisa nanti larinya ke Kali Tebu, bisa nanti larinya ke Kali Mas, ya macam-macam lah kayak gitu. Harus ada outputnya. Mungkin yang jadi PR sekarang adalah pada saat mungkin pas laut pasang itu aja sih ya. Pengaturannya. Jadi sekarang kan mulai menambah rumah pompa dan lain sebagainya untuk persiapan antisipasi. Jadi paling enggak sudah siaga nih pemerintah kota gitu kan. Dan teman-teman DPR juga saling menguatkan dalam arti masukan-masukan daripada teman-teman DPR juga difasilitasi oleh pemerintah kota. Iya, Bu Asri, untuk saat ini pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya, apakah sudah dibilang cukup merata begitu? Alhamdulillah sih, walaupun nggak merata-merata amat, tapi memang mungkin berdasarkan dari prioritas tingkat urgensinya Kota Surabaya. Apalagi mungkin nantinya kita akan menghadapi persiapan untuk U20 ya, kalau nggak salah itu juga termasuk. Jadi di mana tingkat urgensinya itu. Jadi paling tidak kita selalu mendorong untuk bisa pembangunan itu merata, baik utara, selatan, barat, karena semuanya juga bayar pajak, kan gitu kan. Jadi paling tidak dampaknya yang baik harus bisa diterima oleh masyarakat, value-nya harus bisa diterima masyarakat. Jangan sampai hanya membangun, kotanya bagus, tapi masyarakat nggak bisa menikmati, kan gitu. Betul ya, terpusat hanya di kota saja gitu ya. Oke. Nah ini kita berbicara untuk mengatasi kemacetan. Nah, kayak lalu lintas. Iya betul. Nah ini tapi untuk banjir dan pembangunan fasilitas kesehatan apakah sudah juga dilaksanakan pemerintah kota, Ibu? Kalau banjir pasti sudah. Ini kan coba dilihat di Surabaya saat ini jalan-jalan mana yang belum dibangun untuk salurannya. Sudah banyak sekali bokalfor di mana-mana. Sudah mulai lagi pembangunan karena kan awal tahun ya. Jadi paling tidak harus ada perbaikan. Namun yang saat ini saya kritisi adalah terkait pembangunan saluran yang kurang ramah lingkungan. Jadi harapan saya untuk ke depan saluran itu bisa penggunaan bahan yang ramah lingkungan. Dalam arti saat ini kan masih beton. Kalau beton itu kan nggak bisa menyerap air. Nah, jadi hanya bisa mengalirkan. Coba kalau bisa menyerap air, mungkin dari batu alam atau apa sebagainya, kajian-kajian yang seperti itu yang nantinya selain untuk menyalurkan tapi juga bisa menyerap. Akhirnya 2 kali kerja kan? Air diserap tapi air juga bisa keluar. Nah kalau hanya dari beton otomatis kan hanya menyalurkan air aja, nggak ada penyerapan. Nah seperti itu. Jadi pembangunan yang ramah lingkungan karena itu investasi untuk jangka panjang. Sebenarnya itu. Oke. Nah kita kalau berbicara tentang tadi lebih pada mengatasi banjir ya Ibu. Kalau kita berbicara tentang infrastruktur yang penanggulangan kemacetan sendiri, kalau untuk Surabaya, mulai kita buat sistem rekayasa lalu lintas. Teman-teman di sub mulai mengakomodir titik-titik mana, jam-jam berapa, tingkat kepadatan kendaraan, kreditnya seperti apa, itu nanti yang menjadi suatu temuan atau kajian agar nantinya bisa dibuatkan rekayasa lalu lintas. Jalur mana nih yang harus diperlebar, jalur mana nih yang harus untuk direkayasa lalu lintas, jalur mana nih yang harus sekiranya jam-jam sekian agar nggak macet. Kadang-kadang karena kalau kita ngomong Surabaya, alhamdulillah sih ya, kalau ngomong macet sih enggak. Kenapa? Karena pada saat jam-jam kerja aja mungkin macetnya karena terlalu padat. Pulang perginya aja. Kalau teman-teman siang mau ke Surabaya makan kayak apa, saya kira nggak akan macet. Kecuali di jam berangkat dan pulang kerja. Nah, itu yang bikin macet karena volume kendaraan. Gitu sih. Oke. Nah, Bu Asri kalau untuk ini, kita berbicara tentang tadi ini ya, tentang kemacetan. Saya mau membahas tentang pembangunan transportasi termasuk juga karena ini sarana ya, tentang sarana umum, transportasi umum. Tapi kita akan bahas usai jeda pariwara ya. Boleh jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut ini Lobby akan kembali. Tetaplah bersama kami. Kita kembali di Lobby Bolo bersama dengan narasumber kita, anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Ibu Asri Yudita. Ibu, kita ngobrol tentang kemacetan lagi ya. Nah, ini membangun transportasi umum dalam upaya untuk mengatasi kemacetan begitu ya. Nah, ini apakah sudah berjalan dan sampai di mana? Alhamdulillah saya kira teman-teman di sub juga sudah sangat baik ya
untuk bisa mengatasi kemacetan karena saat ini kita tahu ya beberapa jalan kan sudah banyak sekali perubahan. Yang mana kalau dulu mungkin nggak bisa dilewati, saat ini bisa dilewati. Yang dulunya hanya sebatas mungkin putar balik secara gampang karena di situ macet, akhirnya untuk direkayasa lalu lintas harus lewat jalan satunya dan lain sebagainya. Jadi insya Allah dengan adanya itu juga, lalu yang kedua juga sudah mulai ada yang namanya teman-teman di sub ini merencanakan untuk kendaraan feeder. Jadi nanti mengangkut masyarakat dari yang pelosok-pelosok sampai ke tengah kota. Nah itu nanti juga bisa mengurangi kemacetan. Karena apa? Paling tidak teman-teman nggak perlu beli kendaraan roda 4 kan gitu, karena sudah ada feeder. Nah paling nggak lebih efektif lah. Kalau hanya satu orang naik mobil, semua orang seperti itu akan pasti Surabaya walaupun diapain juga pasti akan macet. Nah itu untuk strategi yang mungkin di awal paling tidak bisa meringankan untuk kedepannya. Paling tidak itu. Jadi sudah ada strategi teman-teman dinas perhubungan juga terkait akomodasi teman-teman yang ada di lingkungan. Jadi bukan di tengah kota ya, di pinggiran-pinggiran diangkut bersama dengan kendaraan feeder itu nanti. Bu Asri, sebenarnya seberapa efektif sih kalau untuk sekarang kita lihat lah ya, sebenarnya nyaman ya kalau kita tahu kendaraan yang terbaru begitu ya, bus ya nyaman, cukup nyaman. Cuman hanya saja kurang minat untuk masyarakat Surabaya. Nah ini kalau Ibu sendiri melihatnya seperti apa? Ya, ini yang mungkin karena ya begini, kadang-kadang kita arahnya kemana? Titik-titik mana yang lebih diinginkan masyarakat? Kadang-kadang takutnya ini nanti, karena kita tahu ya sekarang ini sangat bersaing, terutama yang kendaraan-kendaraan online, walaupun mungkin lebih mahal. Kalau kita naik kendaraan yang dari teman-teman pemerintah kota, daripada kota Surabaya mungkin jauh lebih murah, karena kadang-kadang hanya bayar botol plastik aja sudah bisa jalan tanpa ngeluarin duit kan gitu. Cuman kenapa kurang peminat? Kalau saya ngomong mungkin karena keterbatasan jumlah bis. Karena harusnya kalau lebih banyak bisnya, titiknya semakin strategis, banyak yang dituju, otomatis akan banyak juga probabilitas kemungkinan masyarakat untuk naik. Kalau ngomong nyaman, insya Allah saya kemarin juga sempat naik. Nyaman sekali karena sudah ada AC, safety, CCTV dan lain sebagainya. Karena memang ada pro dan kontra dengan adanya CCTV, tapi memang kita lebih banyak pro-nya daripada kontraknya kan. Kenapa? Karena untuk mengawasi. Nah, Sidoarjo Surabaya PP 10.000 loh. Nah, ya apa bolo? Nang TP mek 10.000 balik mana nang omah. Ya, padahal parkir aja ke TP 10.000. Itu pun butuh 1 jam. Oke, lanjut. Kok bahasnya? Kita bahas tentang ini, ruang terbuka hijau. Nah, Fasum nih Bu. Ini dan fasos ya, perumahan di kota Surabaya, apakah sudah terpenuhi Bu untuk persentase juga gitu? Belum, kalau 100% terpenuhi belum. Dengan luasan kota Surabaya sekian, berapa kendaraan yang ada di kota Surabaya untuk bisa menetralisir polusi yang ada di kota Surabaya. Tanamannya sudah berapa, ruang terbuka hijaunya sudah ada berapa, saya kira masih belum 100%, tapi ini akan melangkah untuk arah ke situ. Dengan luasan sekian, berapa luasan yang harus dibutuhkan untuk RTH dengan beberapa titik yang merata ya di seluruh kota Surabaya, itu harus ada kajiannya. Jadi memang arahnya ke sana. Nah, kita bekerjasama nanti dengan teman-teman dinas tanah, mana lokasi-lokasi yang bisa diakomodir untuk ruang terbuka hijau agar nantinya bisa menetralkan polusi menjadi udara segar. Kita sih sebagai masyarakat melihatnya sudah banyak begitu Bu pertamanan, tapi itu sebenarnya kurang ya? Kurang. Wow. Karena belum rata ya, terutama yang di daerah lingkungan. Iya. Bu Asri, nah ini janji wali kota untuk memberikan rumah layak huni bagi masyarakat miskin ini seperti apa Ibu? Kalau kita beralih ke ini ya, bagian yang ini. Ya. Jadi itu Rutilahu, rumah tidak layak huni. Jadi hanya beberapa kuota memang dikhususkan untuk masyarakat yang kurang mampu, terutama yang dia hanya tinggal sendiri sebatang kara di situ. Pengajuannya bisa lewat RT, RW setempat, nanti dibawa ke kelurahan, kelurahan nanti membawanya ke dinas untuk pengajuan. Setelah itu baru disurvei, layak nggak nih orang dapat bantuan. Jadi kalau memang belum pernah dapat bantuan ini bisa untuk pengajuan, tapi kalau sudah dapat, alangkah baiknya yang belum dapat dulu, karena yang belum dapat lebih banyak kan gitu, karena ini jumlahnya juga nggak banyak, terbatas karena perbantuan ini. Iya, secara bantuan bikin rumah, ya jelas. Bukan perbaikan. Oh iya, perbaikan maksudnya.
ya itu juga budgetnya nggak sedikit masalahnya. Iya, benar. Cuman juga benar-benar kadang-kadang kan orang ini rumahnya besar, ternyata dia tinggal sebatang kara. Ternyata ini rumah peninggalan suaminya, kan nggak ngerti ya kadang-kadang. Jadi nggak bisa kita melihat ukuran itu hanya dari depan. Jadi harus benar-benar survei secara mendalam. Jangan sampai nanti dikatakan nggak mampu hanya karena dia gajinya sudah 4 juta ke atas. Padahal ini pengeluarannya juga lebih banyak nih kan. Dia ada anak yatim atau ada adiknya, ada dan lain sebagainya kayak gitulah. Jadi nggak bisa. Oke. Nah, kita beralih ke fasilitas pendidikan untuk infrastrukturnya sendiri gitu ya. Nah, ini untuk ruang kelas untuk sekolah-sekolah begini, untuk infrastruktur sendiri di pendidikan untuk khususnya di Surabaya seperti apa Ibu? Apakah sudah istilahnya sudah merata, sudah cukup layak begitu? Kalau layak enough ya, cukup lah ya. Cuman kalau ngomong kurang, masih kurang. Kenapa? Kita ingin anak-anak kita sekolah, tapi tidak seperti di sekolah. Bagaimana sekolah itu bisa menciptakan anak-anak itu nyaman. Mungkin dengan suasana yang sejuk, dingin, karena kan kalau kita sekolah, apalagi sekolah negeri ya, keluar pasti sudah basah semua bajunya kan. Nah, jadi jangan sampai nanti nggak menunjang, hanya bangunan bagus, tapi internal dalam sekolah nggak menunjang nih. Buat apa kan gitu. Yang penting kan anak-anak kalau hati seneng, sekolah, nikmat, pasti akan betah lebih lama-lamaan di sekolah dan lebih fokus karena hatinya happy. Tapi kalau pada saat di sekolah ternyata sumuk, keringetan, walaupun nanti bangunannya bagus juga percuma kan, paling tidak harus saling mensupport. Jadi saya harap juga desainnya sekolah pun bagaimana dibuat untuk jangka panjang. Jadi bukan hanya sekedar kotak-kotak selesai gitu kan. Tapi memang untuk jangka panjang yang mana nanti anak cucu kita bisa menikmati, long lasting gitu kan. Jadi benar-benar bagus bangunannya, tidak hanya sebatas yang penting dibangun nih selesai gitu kan. Nah, jangan sampai demikian, apalagi yang di papan hanya ternyata sekat-sekat aja. Nah, cuman nampaknya seperti tembok tapi hanya sekat kayu dan lain sebagainya. Jadi harapan saya nanti kalau bisa pembangunan itu sekolah-sekolah itu melibatkan arsitek. Arsitek milik pemerintah kota, dalam arti banyak sekali teman-teman yang mau lulus mengadakan, mereka pasti butuh apa kalau bilang gitu ya, kalau mau lulus kuliah on job training. On job training itu bisa dimanfaatkan. Nah, tariklah itu ke sini kan, juga nggak mungkin mahal. Hanya sebatas berapa sih kan gitu kan. Itu bisa diakumulasi untuk bisa mendesain sekolah-sekolah itu nanti. Bagaimana sekolah nggak nampak sekolah dan bikin teman anak adik-adik kita nyaman. Kerasan ya di sekolah ya. Jadi paling tidak harus ada penghijauan, berapa rate-nya penghijauan dengan luasan sekian, ada penghijauan dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu yang nampak. Dan satu lagi mungkin terkait pembangunan, kalau saya boleh usul, saya ingin Surabaya itu memiliki different. Jadi ada perbedaan antara Surabaya dengan kota lain. Orang masuk ke Surabaya, oh ini Surabaya nih. Orang lihat di TV, oh Surabaya nih. Itu yang belum nampak di Surabaya. Icon maksudnya mungkin bisa icon, mungkin bisa apa yang terbaik harus dibicarakan ya, karena ini sebuah arti makna yang sangat luas. Jadi paling tidak hanya icon, tapi paling tidak identitas kota itu harus sering ditampilkan, baik pembangunan yang baru, pembangunan yang lama, yang ke depan pun. Lah ini ciri khas kota Surabaya apa? Jangan sampai kita hanya meniru kiblat ke sana tapi nggak punya jati diri. Nah, sehingga nanti kalau ada seorang foto gitu di belakang tahu dan kelihatan ini Surabaya nih ya. Itu yang pengen saya dari awal tampilkan seperti itu. Baik, kita akan lanjut usai jeda Ibu. Boleh jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali. Tetaplah bersama Lobby. Kita kembali lagi di Lobby Bolo dengan tema pembangunan infrastruktur Kota Surabaya 2023. Nah, Bu Asri kembali lagi nih tentang pendidikan gitu ya. Sebenarnya apakah untuk di dunia pendidikan, terlebih tentang infrastruktur ya, apakah masih diperlukan penambahan pembangunan gedung sekolah gitu ya? Kalau perlu, sebagian besar itu ada di wilayah mana? Ya, kalau saya ngomong pasti perlu, karena penduduk kita itu juga nggak sedikit kan. Jadi pasti ada wilayah-wilayah, karena kenapa saya bilang perlu, karena belajar dari pengalaman tahun lalu-lalu nih, ternyata masih banyak anak-anak yang belum terakomodir di wilayahnya, apalagi dengan sistem zonasi. Kalau sistem zonasi
bagaimana harusnya sekolah itu pemerataan di mana-mana ada di setiap wilayah, karena kita harus bisa mengakomodir dengan sistemnya zonasi ini tadi, karena jangan sampai nantinya ternyata di sekolah dia tempat dia tinggal ternyata nggak ada sekolah nih. Nah, kadang-kadang juga ada di perbatasan. Nah, posisi dia kadang-kadang di perbatasan, ada yang sekolahnya di sini jauh, di sini juga jauh, di sini dibuang, di sini juga kebuang. Nah, nggak dapet kan. Nah, itu harus benar-benar dikaji lagi zonasi yang kira-kira sampai berapa kilo nih. Jadi itu juga harus perlu regulasi lagi, dimatangkan lagi untuk itu. Gitu sih menurut saya. Jadi dari situ juga bisa digaris, dan juga coba dicek. Kalau untuk SD mungkin kan minimal 7 tahun untuk dia bisa masuk sekolah. Jadi 7 tahun ke belakang berapa jumlah anak yang ada di kota Surabaya, bekerja sama dengan Dispenduk. Ya, dicek kelahiran 7 tahun yang lalu ada berapa jumlah penduduk yang ada di kota Surabaya. Nah, dari situ bisa ditarik, oh ternyata ada sekian. Cukup nggak sekolah kita untuk bisa menampung? Karena semua orang pasti persentase lebih ke negeri lebih besar daripada yang ke swasta. Karena kita tahu kalau swasta pasti orang lebih mampu, ekonomi yang menengah ke atas kan gitu kan. Tapi kalau yang biasa pasti larinya ke negeri kan gitu. Karena apa? Mungkin juga takut ribet dan lain sebagainya kan. Termasuk akomodasi dan lain sebagainya. Dari situ nanti bisa ditarik nih, oh ternyata dengan jumlah penduduk sekian kelas kita perlu nambah atau cukup. Nah, seperti itu. Jadi dibutuhkan sekian begitu kan, jadi nanti bisa terlihat ya. Nah, kita beralih ke tentang perizinan Ibu. Perizinan tentang mendirikan bangunan ya, saat ini itu dilakukan oleh pemerintah, apakah sudah cukup maksimal Ibu? Karena ya, kalau ngomong IMB pasti larinya kan dari tenaga yang memang dekat ke masyarakat, contohnya kelurahan dan kecamatan. Nah, kalau saya kira alhamdulillah saat ini sudah maksimal, cuman mungkin harapan saya disupport dengan sistem juga yang lebih profesional, mensupport, jangan sampai nantinya kita minta semuanya harus tertata, semuanya harus bisa tercover, tapi fasilitas kita nggak mensupport dalam arti secara komputerisasi, secara survei di lapangan. Nah, karena kan semuanya masih manual ya, kalau kita ngomong IMB. Kenapa? Harusnya kalau bisa sudah ada IMB, harapan saya tadi baik bantuan dan semuanya itu jadi satu yang namanya barcode, barcode. Nah, sama halnya seperti kemarin saya di Perda juga ya, saya di Raperda BPP juga anggota, saya mengajukan di situ semua reklame harus ada barcode. Nah, tujuannya apa? Jadi yang ilegal dan legal masyarakat tahu, kita butuh keterbukaan nih ke masyarakat. Ini reklame sudah bayar pajak belum? Nah, sama halnya dengan warga. Setiap warga punya barcode. Di dalam depan rumahnya ditempel barcode. Tujuannya apa? Bukan masalah dia mampu atau tidak mampu, tapi apa aja yang sudah dia. Nah, yang bisa scan adalah masyarakat, pemerintah kota yang punya aplikasinya. Nah, di situ nanti keluar semuanya, track recordnya apa aja dan lain sebagainya. Harusnya lebih tertata dengan hanya satu barcode tadi itu. Jadi terdata gitu ya. Oke, nah Ibu kita tahu sendiri begitu ya, bahwa kota Surabaya ini adalah kota jasa ya. Apa sebenarnya yang menjadi prioritas untuk pembangunan di kota Surabaya Ibu? Kalau ngomong prioritas saat ini, karena Surabaya ini harus kota terbesar ya, kota nomor 2 setelah Jakarta kan gitu ya. Yang ketiga kan ada di Medan. Nah, harapan saya tidak hanya kota jasa aja, tapi kota yang benar-benar bisa mesejahterakan masyarakatnya. Masyarakat bisa menerima value yang pada saat pemerintah itu lakukan. Jangan sampai setiap satu langkah masyarakat harus bisa menerima value-nya. Itu harapan saya. Tidak sebatas kota metropolitan megah, semuanya megah, tapi bagaimana masyarakat ini bisa terakomodir. Nah, masyarakat ini yang awalnya hanya di kelas A, mungkin dia bisa naik. Bagaimana caranya pemerintah kota turut di dalamnya, bagaimana pemerintah kota membuka lapangan pekerjaan yang baru untuk masyarakatnya. Jadi saya lebih senang pemerintah bisa bantu lebih untuk masyarakat, value yang diterima lebih. Dan memfokuskan untuk yang lebih besar tadi ya. Pasti nanti sumbangsi masyarakat ke pemerintah kota juga akan lebih besar, otomatis itu nanti. Gitu. Bu Asri, ini ke depan apa yang menjadi target dari pembahasan di Komisi C DPRD Surabaya ini, Bu? Targetnya mungkin ingin sekali merubah Surabaya mempunyai identitas kota. Jadi setiap pembangunan yang ada di Surabaya paling tidak
nampak kalau inilah kota Surabaya, dari jauh pun oh Surabaya. Jangankan gitu, kalau kadang-kadang kita lihat dari drone atas oh Surabaya. Jadi paling tidak ada identitas kota sendiri. Sudah ada ini Bu, pemikiran mungkin kalau saya tahu ya Suro sama Boyo. Itu kan bisa dikembangkan dalam arti secara desain ya. Jadi secara desain itu nanti bisa bekerja sama dengan teman-teman seni yang ada di kota Surabaya, bisa bekerja sama dengan teman-teman tadi yang disampaikan kampus-kampus yang magang, anak-anak magang, itu kan juga bisa dikomunikasikan dengan anak-anak muda agar nantinya timbul suatu output gitu loh. Jadi jangan sampai nantinya berubah kepemimpinan, Surabaya berubah lagi. Iya, tergantung kebijakan. Nah, jadi harapan saya setiap walaupun pergantian kepemimpinan, tetap Surabaya adalah Surabaya gitu kan. Jadi punya identitas sendiri dan dia identitasnya sangat kuat walaupun nanti akan ganti kepemimpinan baik secara wali kota dan lain sebagainya, nggak ada masalah karena ini Surabaya harus bisa berdiri sendiri dengan ciri khas sendiri tanpa kita meniru kota-kota lain atau negara lain. Iya. Gitu. Bu Asri, rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah kota Bu ke depan pembangunannya agar lebih tertata lagi gitu ya. Ya, yang pasti paling tidak yang paling harus perlu diperhatikan karena saya di Komisi C pembangunan adalah lingkungan, saluran lingkungan. Saluran lingkungan tuh masih banyak sekali yang kadang-kadang perlu disudet ya. Jadi belum ada nih outputnya dan tidak terkoneksi satu sama lain. Kadang-kadang sampai meluap. Nah, itu yang perlu diperhatikan lagi agar teman-teman dinas juga turun ke bawah, ngerti kondisi lapangan bagaimana masyarakat di kampung, di pinggiran, salurannya seperti apa. Jadi kita bukan berarti terus mengesampingkan lingkungan perkotaan ya, salurannya tetap berjalan tanpa mendeskripsikan yang di belakang ini, yang lingkungan. Karena bagaimanapun juga kalau nggak ada masyarakat juga nggak ada kota Surabaya kan betul. Gitu kan. Jadi harus seimbang gitu kan. Masyarakat makmur, pembangunan juga akan semakin maju. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin terkait itu tadi jangan lupa identitas kota. Jadi setiap pembangunan ada identitas kota. Dan satu hal juga yang kepingin saya sampaikan terkait dengan pengembang. Harapan saya pengembang ini juga dengan luasan mereka mau bikin usaha misalkan properti perumahan dengan luasan sekian besarnya perumahannya harus memiliki BOSEM sendiri. Yang nantinya bisa diserahkan ke Fasum ke pemerintah kota yang harus dikelola pemerintah kota biar nambah biaya kan gitu. Jadi paling enggak kalau ada mau pengusaha baru mau bikin perumahan sediakan BOSEM selain makam. Karena kita nggak ngerti ya karena Surabaya ini pasti akan jadi lebih padat lagi seperti Jakarta kan. Nah kadang-kadang saluran yang swasta ada dampaknya kadang ke masyarakat, ke warga karena mereka nggak punya BOSEM kan. Kadang-kadang salurannya hanya memikirkan perumahannya aja tapi nggak memikirkan dampak lingkungan yang ada di stakeholder samping kanan kiri. Jadi harapan saya dengan luasan sekian, yang besar luasan besar bisa menyediakan BOSEM sendiri untuk bisa mengcover menyerap air yang ada di rumah itu tadi. Setidaknya itu menjadi syarat ya. Nah harus itu sih harapan saya itu karena paling nggak ngerepotin lah paling nggak ke depannya. Gitu Oke, kita akan jeda sejenak Ibu. Belum saat lagi Lobby masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih di Lobby Bolo dan kita tepatnya berada di gedung DPRD Kota Surabaya. Oke Bu Asri, pertanyaan terakhir sebelum nanti ada closing statement gitu ya. Nah ini banyak sekali di lapangan terjadi bahwa untuk penyerahan Fasum dari developer ke pemerintah begitu ya. Ada indikasi juga pemerintah mengalami kesulitan untuk dalam pemerataan seperti ini. Nah ini untuk saran dari Komisi C sendiri seperti apa Ibu? Jadi yang pertama sebenarnya harusnya sebelum mengeluarkan izin pemerintah kota tinjau lapangan. Bagaimana kondisinya yang disampaikan secara administrasi sudah benar nggak? Cocok nggak mereka menyediakan ini itu? Jangan sampai nantinya nggak tinjau ke lapangan, hanya secara administrasi hitam di atas putih selesai tanpa adanya tinjau ke lapangan. Jadi harapan saya sebelum izin keluar teman-teman dinas untuk bisa turun ke bawah benar-benar menyaksikan sesuai nggak data yang disampaikan untuk pengajuan. Ada nggak benar-benar di situ? Itu yang pertama. Yang kedua juga harapan saya pemerintah kota jangan mempersulit. Jadi secara administrasi jangan dipersulit. Bagaimana kemarin statement dari Pak Wali, semua perizinan kalau bisa maksimal hanya 6 jam. Nah, ini juga harus diterapkan. Bagaimana caranya juga
teman-teman swasta ini juga bayar pajak ke kita kan, juga menguntungkan juga buat kita, saling bekerja sama dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai ada yang dirugikan, sama-sama kita butuh kan gitu. Jadi secara administrasi juga nggak terlalu diberatkan. Nah, kadang-kadang ada yang memberatkan, tidak hanya secara administrasi, kita mau menyerahkan fasum aja kadang-kadang masih ada kendala gitu kan. Tinggal menyerahkan padahal nih gitu kan, pemerintah kota masih minta ini, itu dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti itulah coba dibicarakan lagi, bagaimana aspirasi juga nggak terlalu panjang. Nah, seperti itu, seperti itu. Ya. Baik, terakhir Bu Asri, mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat Surabaya khususnya? Pasti ada. Saya ingin masyarakat Surabaya bagaimana ke depannya harus bisa lebih baik lagi, baik secara pendapatan, secara kemakmuran, secara lingkungan. Jadi jangan sampai nanti dengan kota terbesar nomor 2 ya, kota maju nomor 2 setelah Jakarta nantinya, namun masyarakatnya juga tidak ada peningkatan. Jadi harapan saya masyarakat semuanya juga terjamin yang ada di kota Surabaya, baik secara pekerjaan, secara finansial, dan lain sebagainya, harus lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bu Asri Yunita untuk waktunya sudah hadir. Wanita deh dari tadi. Oh, baik, terima kasih untuk waktunya di lobi. Sama-sama. Kita akan berjumpa lagi, insya Allah, semoga. Baik, Bolo, itu tadi perbincangan kita di lobi dengan tema pembangunan infrastruktur kota Surabaya 2023 bersama dengan anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Ibu Asri, dan semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di lobi episode mendatang. Saya Ida Ami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swasta ada dampaknya kadang ke masyarakat, ke warga, karena mereka nggak punya bosen kan. Kadang-kadang salurannya hanya memikirkan perumahannya aja, tapi nggak memikirkan dampak lingkungan yang ada di stakeholder samping kanan kiri. Kita sih sebagai masyarakat melihatnya sudah banyak begitu Bu, pertamanan, tapi itu sebenarnya kurang ya Bu. Arek TV.